dipahami. Apa perbedaannya, apa hipoparatiroidisme yang ini dengan ketika itu merupakan gejala? Bolehkah ini dimasukkan? Bagaimana kita mengetahui bahwa hipoparatiroidismenya ini manifestasi dari penyakit yang lainnya? Atau ini merupakan gejala saja? Itu dipelajari sampai sekarang, jangan dikira Ibu tidak belajar. Untuk mengajar ini pun Ibu tunjukkan ya, Ibu catatannya sebanyak-banyaknya ini loh. Sebanyak ini loh mau mengajar itu. Karena tidak semua hafal, dan tidak perlu dihafal. Tapi paling tidak, kita tahu tetani itu apa. Tetani itu sekelompok gejala yang ditandai dengan kram otot, kejang, tremor, akibat kontraksi otot yang tidak terkendali. Jadi kalau orang yang Ibu kemarin kalau tidak salah, ketika kalian ngomong, kalau kalian hipotiroid, nah, caranya ngetes gimana? Tangan ditutup, ajukan. Kemudian terjadi tremor. Nah, tapi nggak ada kejang ya, hanya tremor aja. Tapi kalau sudah tetani, ini ada kejang ototnya. Nah, itu tetani. Itu bisa diakibatkan karena kandungan paratiroid, kelenjar paratiroidnya ini sedikit. Ada pseudo hipoparatiroid. Pseudo, kita tahu bahwa pseudo itu adalah palsu. Palsu. Pseudo itu artinya adalah palsu. Nah, ini macam-macam, tetapi yang pasti adalah E20 itu berbicara tentang hipoparatiroid, kekurangan kelenjar paratiroid. Nah, yang dikelompokkan pada macam-macam. Apakah idiopatik, apakah ini yang lain-lain, itu dokter yang menegakkan. E21 hiper. Kalau tadi kita hipo, E21 itu hipernya. Tidak termasuk osteomalasi. Osteomalasi itu tulangnya jadi melunak begitu. Kalau dewasa masuknya M83, remaja E55. Jadi ini kecuali-kecuali inilah yang sebetulnya harus kalian ketahui. Jadi misalkan dokter menuliskan hipoparatiroidisme, umurnya 7 bulan. Kira-kira masuk enggak di sini? Usia diperhitungkan. Masuknya pada E55. Nanti di E55 akan dijelaskan apa itu. Mengapa kok masuknya ke E55? Karena hiperparatiroid E55 itu mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan E21. Nah, E21.0 ini hipertiroid, tapi yang diakibatkan hiperplasia paratiroidnya. Ada osteitis fibrosa, kistika, generalisata. Ini hiperparatiroidisme yang mempengaruhi tulang. Di dalamnya adalah penyakit neurofibromatosis. Neuro ini saraf, fibroma, apa neurofibroma? Ya ada fibronya, ada tumornya di jaringannya. Disebut penyakit von Recklinghausen. Nah, jadi ini penyakit neurofibromatosis ini di dalam tulangnya, di dalam sarafnya itu ditumbuhi tumor. Tuh. Karena ada tumor di dalam saraf, ya pasti bentuknya tulang itu berbeda. Ini disebabkan karena ini ada hiperplasia paratiroid. Jadi penyakit-penyakit endokrin, kalau kalian memperhatikan mulai di awal sampai dengan di titik ini, luar biasa pengaruhnya. Jadi karena paratiroid kelenjarnya berlebihan, bisa saja mengakibatkan ada penyakit lain yang namanya penyakit neurofibromatosis. Jadi muncul tumor. Tumor yang muncul karena hiperparatiroidisme. Kalau dia mempengaruhi ginjal, masuknya ke N25,
Ini ada hiperparatiroid, tetapi kalau itu disertai dengan hiperkalsemia, hipokalsiurik, itu tidak masuk ke E21. Kalsium dan kalsium terutama, kalsium itu ketika meningkat, kita mesti lihat dulu, ada enggak pengaruhnya dengan tiroid, atau memang kelenjar yang mengatur di hanya kalsium saja. Agak sulit, Ibu ngerti ini enggak gampang banget, apalagi kalian yang bukan dari SMA IPA ya, dari SMA IPA aja belum tentu mengerti. Jadi sistem tubuh kita ini kan yang mengatur regulasinya macam-macam. Ini yang mengatur kalsium, ini mengatur natrium, ini mengatur kelenjar tiroid, ini mengatur untuk sekresi pencernaan. Secara gamblang Ibu mengatakan bahwa apapun yang ada di tubuh kita itu sudah ada yang mengatur sendiri-sendiri. Rambut yang tumbuh di kepala kita ini aja, kalau kelebihan atau kekurangan hormon tertentu, bisa botak, bisa segala macam. Bisa rambut banyak rontok. Genetik, iya. Pekerjaannya siapa? Hormon. Kalau seorang wanita, hormon prianya berlebihan, dia lebih gampang botak daripada yang tidak. Ada kelenjar, kalau kekebalan tubuh kita berlebihan, seperti yang awal Ibu sebutkan tadi, itu bisa memerangi sendiri, sehingga kelenjar tersebut kalah. Gangguan sedikit saja di dalam sistem endokrin menyebabkan semuanya. Kulit kering, kulit terlalu berminyak. Kalau kalian lihat bahwa ada anak-anak yang ditumbuhi rambut di seluruh tubuhnya, itu kelainan hormon. Masuknya di endokrin. Terus ada anak-anak yang kekurangan, misalkan saja pertumbuhannya jadi pendek, kerdil, terus kemudian ada yang gigantisme, terlalu tinggi, yang jari-jarinya memanjang semua, itu pun juga hormon. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa endokrin banyak kelainan ketika itu terganggu. Nah, macam-macamnya yang kita pelajari saat ini. Intinya ada di situ. Hiperparatiroidisme, hipoparatiroidisme, kalau E20 itu kurang, kalau ini berlebihan. Masih masuk di... Nah, ini sudah. Kalau tadi kita ngomong paratiroid, kita sekarang ke kelenjar pituitary atau kelenjar hipofisis. Ada yang namanya kelenjar hipofisis itu letaknya di mana? Otak. Di otak. Di otak. Kelenjar hipofisis ada di otak. Nah, di situ ada yang namanya sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah kumpulan gejala yang muncul akibat kadar hormon kortisolnya terlalu tinggi. Biasanya karena kortikosteroid. Jadi sindrom Cushing itu ada obat-obatan, gampangan saja begini. Kalian pernah dengar enggak orang jualan jamu di pinggir jalan yang mengatakan segala macam penyakit akan hilang, bla 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 bla. Saat ini juga orang minum, memang orang yang awalnya tidak bisa jalan, dia bisa lari dan orang yang pertama itu bongkok-bongkok, sakit semua, lalu minum itu hilang sakitnya. Jangan lupa, itu diberikan satu zat yang namanya kortikosteroid. Menekan kerja kortiko. Menekan kerjanya hormon kortikosteroid. Kortikosteroid itu biasanya memberikan rasa sakit. Nah, itu ditekan. Dikit, lama-lama itu akan jadi banyak. Cushing syndrome biasanya memberikan bentuk muka itu jadi bulat. Ada penyakit tertentu yang harus diberikan kortikosteroid terus-terusan. Nah, ini akibatnya. Jadi Cushing syndrome itu tadi, jadi bulat mukanya. Ini masuknya nanti ke E4. Ada sindrom Nelson. Itu sama saja juga karena kortikosteroid. Overproduksi ACTH.
ACTH itu adrenokortikotropik hormon ya singkatannya. Adrenokortikotropik hormon, ACTH singkatannya kalau kepingin tahu. Ada lagi yang namanya GHRH. Ini GH ini sebenarnya growth hormone. GHRH. Itu growth hormone saja. Ada ADH, antidiuretik hormon. Kalau kita mau mempelajari satu persatu ya silakan, nanti cari sendiri ADH, GRGH, tapi ini namanya nama hormon semuanya. Nggak usah diapalkan, nanti dicari sendiri saja. Nih, kalau Ibu tadi ngomong hormon pituitari, ada akromegali dan gigantisme pituitari. Akromegali, namanya mega itu besar, akro itu ujung. Jadi akromegali itu membesar pada ini. Kalian lihat ada orang yang tangannya gede-gede, ya itu akromegali. Atau gigantisme. Gigantisme itu orangnya meraksasa. Karena hormon pertumbuhannya. Artropati sehubungan dengan akromegali, jadi ada penyakit pada persendian yang ada hubungannya dengan akromegali, maka diberikan apa? Penggunaan kodenya, pasien meraksasa, membesar, kok raksasa itu kan gigantisme, akromegali. Jadi tangan-tangannya ujung-ujung. Biasanya akromegali itu tidak mungkin di tengah-tengah tubuh. Akro adalah ujung. Jadi biasanya membesar itu biasanya nih ujung telinga, ujung cuping hidung, terus kemudian ujung jari itu membesar. Nah, itu ketika disertai dengan keluhan adanya kesakitan pada persendian, itu diberikan kode Dejer Asterix. Jadi, yang di kode Dejer adalah akromegali gigantisme pituitari akromegali E220 Dejer dan artropatinya M14-5. Ini karena overproduksi dari hormon pertumbuhan penyebabnya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk hormon pertumbuhan? Tidak. Bu. Jadi itu ya di hormon pertumbuhan itu kalau berapa tahun yang lalu itu ada pasien dari Kalimantan. Ibu masih ingat sekitar tahun 90-an. Ada pasien dari Kalimantan, seorang wanita yang tiba-tiba saja dia meraksasa, bukan mulai kecil. Jadi tiba-tiba saja dia meraksasa, ternyata pada hipofisisnya tumbuh tumor. Ada tumor di hipofisisnya yang merusak metabolisme untuk pertumbuhan. Namanya orang itu tumbuh itu hanya pada batas usia tertentu. Tapi ibu ini usianya sekitar di bawah 30 waktu itu. Tiba-tiba saja dagunya memanjang. Hidungnya bukannya mancung. Lucu bentuknya. Kalau hanya ujungnya ini aja yang tumbuh gimana? Ini kan ada tulang rawan. Telinganya, ujung tangannya. Tapi itu disertai keseluruhan. Jadi orangnya tuh bisa lonjong begini mukanya. Dan ya bentuknya enggak karu-karuan. Begitu dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo, ternyata memang ada tumor di hipofisisnya. Diambillah tumor itu supaya berhenti pertumbuhannya. Jadi growth hormonnya yang diambil. Itu salah satu contohnya. Ini peningkatan GHRH, pankreas, kalau yang pankreas ya masuknya ke E16 tadi. Tetapi kalau misalkan itu tidak ada, dia hanya ngomong akromegali, ya masuknya di sini. Hiperprolaktin. Jadi kalau hiper berarti prolaktinnya itu berlebihan. Namanya hiper berlebih. Ini masih banyak lagi hiper yang jelas adalah gangguan pada hiperfungsi kelenjar pituitari masuknya ke E22 menimbulkan penyakit apa saja ya, ini tadi ada gigantisme, ada akromegali, ada hiperprolaktin, ada sindrom sekresi ADH, ada pubertas prekos sentral. Jadi ini pun terjadi ketika
hormon pituiterinya kita terganggu. Pubertas prekosentral itu adalah pubertas yang dini. Jadi kalau orang itu puber biasanya umur 12-13 tahun, itu 7 tahun sudah puber. Nah, kalau kalian pernah mendengar ini bukan pornografi, puasa-puasa nggak boleh ngomongin pornografi dan porno aksi. Ada berita balita, apa ya, saya kok menggunakan kata agak kurang enak ya, meruda paksa sesama balitanya. Itu kalau dilihat, itu adalah penyimpangan dari ini kelenjar hifisis atau kelenjar pituiteri. Mengapa? Orang yang boleh dikatakan tidak bisa mengekang nafsunya. Dulu, kalau kita mau lihat angka kejahatan seksual makin lama makin menanjak. Ada satu penelitian menanyakan, mengapa kamu lakukan itu? Karena saya habis nonton video, saya habis nonton apalah tayangan apa. Itu karena memicu ini loh. Jadi tindakan seksual yang terjadi itu karena dipicu ini loh. Nah ini dipicu dari mana? Dari konsumsi. Kalau dulu, zaman dulu nggak ada TV, nggak ada YouTube, nggak ada apapun, nggak ada yang merasa pekerjaannya ini. Sehingga pubertas prekoksnya ini jarang. Sekarang anak kecil, ayo diketahui, belum waktunya pubertas. Tetapi karena pengaruh yang merangsang kelenjar ini untuk bekerja ekstra, sehingga muncullah penyakit. Itu adalah seperti awal Ibu bilang, metabolisme itu dipicu pola hidup. Ada penyakit yang dipengaruhi pola hidup. Coba deh, kalau orang itu misalkan keinginannya aku pengen nonton di YouTube yang aneh-aneh begitu, enggak lah, aku tak buka Quran, tak ngaji, ya nggak kepikiran ke sana, dia akan bertumbuh normal. Bukan berarti dia nanti waktu menikah tidak bisa melaksanakan fungsinya, tidak, karena Tuhan sudah mencapai. Tetapi kelainan ketika seorang anak dan waktunya ini dipengaruhi karena ini yang dirangsang terus-terusan. Ini yang pada akhirnya tidak normal. Itu hubungannya. Sindrom tadi yang sindrom Cushing itu tadi karena pengecualian, sekarang ini ada sindrom Cushing yang dibicarakan sendiri. Ini merupakan pengecualian dari ini. Cushing syndrome. Jadi disebabkan karena penggunaan yang salah terhadap kortikosteroid. Sekarang diatur sendiri di E24. Sindrom Cushing. Terjadi akibat paparan kortisol yang tinggi dalam waktu lama. Nih, di kortisol ini adalah kortikosteroid maksudnya. Obat-obatan yang sifatnya seperti anti kanker, anti rematik, anti nyeri, anti apa. Rata-rata ini yang tinggi kortisolnya. Penyakit Cushing yang tergantung pituiteri ini masuk karena produksi ACTH-nya tinggi. Kalau yang ini kalau yang E24 ini dipicu. Ada sindrom Nelson. Sindrom Nelson sendiri sebetulnya bukan karena bukan karena dari internal, tapi biasanya dari sindrom Cushing kayak ini sindrom ini lebih banyak dipicu dari luar. Karena ini yang jelas adalah kortiko ini yang paling banyak. Cushing akibat obat yang Ibu sudah sebutkan, ACTH, ektopik, sindrom Cushing akibat alkohol dan Cushing lain. Jadi ini hanya pengelompokan saja. Ininya adalah semua sindrom Cushing ini masuk ke sini. Kalau ada dokter menuliskan sindrom Cushing, yang perlu dilihat apa? Anamnesa. Apakah dia penggunaan obat kortikosteroid? Apakah dia peminum? Apakah dia yang lainnya? Jadi ini yang dilihat anamnesanya.
tetapi dikelompokkan pada Cushing syndrome. Cushing syndrome karena kortikosteroid. Lanjut. Ini juga hipofungsi, fungsi pituitari lagi. Ada macam kalau itu pasca bedah ya masuk ke E89, tapi kalau tidak masuk di sini ada hipopituitarisme. Ada yang disebut ada kasiksia. Kasiksia itu apa toh sebetulnya? Kekuatan ototnya hilang. Nih. Karena rendahnya kerjanya hormon pituitari ini tadi, kelenjar pituitari yang menyebabkan adalah gonadotropin, growth hormon, hormon pituitari jadi kurang. Kalau hipopituitarismenya ini nggak bekerja, otomatis kurang semua. Pituitari bisa menyebabkan kakeksia, short stature, pendek, ototnya nggak bekerja. Jadi ada orang itu kalau misalnya kecil dia nggak bisa jalan terus kakinya ototnya melemah, itu kurang kemungkinan karena ini. Tapi ada juga orang yang sudah sepuh-sepuh itu nggak bisa tahan kakeksia, otot yang ada di dalam sistem menelannya itu berkurang. Ada istilah-istilah macam-macam, Loren-Levy itu bentuk kerdil. Kalau Loren-Levy itu bentuk kerdil disebabkan tidak adanya kelenjar hipofisis, terus infertil, hipogonadisme akibat hipogonadotropin sindrom. Karena ada kelenjar pituitari mempengaruhi yang ini pertumbuhan, kekuatan otot berkurang, terus kemudian kerdil, kesuburannya kurang, terus anikosis pasca melahirkan, ada beberapa sindrom begitu ya, ada sindrom fertil unuh, kekurangan hormon gonadotropin, biasanya kesuburan prianya berkurang. Ada sindrom Kallman. Kallman ini adalah kurangnya hipogonadisme juga, kurangnya gonadotropin. Jadi kalau di sini ini mana ini muncul ada diabetes insipidus. Ini diabetes insipidus ini diabetes yang bukan diabetes mellitus. Masuknya pada diabetes karena gangguan pada hormon pituitari. Berbeda dengan diabetes yang tadi. Kalau diabetesnya disebabkan karena berkurangnya fungsi hormon pituitari, ada pemeriksaan tertentu yang menyebutkan. Jadi jangan mentang-mentang ada tulisannya diabetes, lalu dihiraukan insipidusnya. Tidak. Diabetes insipidus nefrogenik itu biasanya ada hubungannya dengan ginjal. Ini biasanya diatur oleh hormon yang mengatur sistem ginjal. Nah, itu ya. Jadi ada beda-bedanya. Ini masih hipotalamus dan lain-lain, ada sindrom Prader-Willi, sindrom Raynaud-Silver. Itu Prader-Willi itu kelainan komentar. Karena ini kekurangan ini, jadi ada mukanya biasanya bulat gitu ya, Prader-Willi, tapi biasanya ini kelainan bawaan. Terus matanya itu sudah bulat, matanya kayak menonjol begini, jadi bentuknya kayak alien gitu loh. Manusia bentuknya kayak alien, mukanya bulat, matanya menonjol kayak buah kenari kayak gitu itu. Terus itu biasanya juga disebutkan di, terus itu dia ini strabismus itu juring. Nah, ini sindrom ini Prader-Willi. Masuk juga sindrom Raynaud-Silver dan kelenjar-kelenjar lainnya. Ini masuk kelainan-kelainan kelenjar pituitari. Ada kelainan androgenital. Kalau yang tadi masuk ke pituitari, sekarang masuk ke kelainan androgenital. Androgenital seluruhnya berbicara tentang terganggunya sistem kerja genetik atau kerja hormon kelamin.
Jadi ada yang namanya androgenital menyebabkan virilisasi atau feminisasi. Kalau orang karena pituitari atau hipofisisnya yang terkena adalah sin androgenitalnya, menyebabkan orang yang laki jadi kayak wanita, yang wanita jadi kayak laki. Ini masuk karena ini ada pseudohermafrodit, adrenal, pseudopubertas, prekop, heterososial, virilisasi, dan lain-lain itu karena